Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Rektor Universitas Brawijaya menjelaskan bahwa nama universitas terinspirasi dari kepemimpinan Raja Brawijaya yang pada saat itu sudah menerapkan praktek keragaman dalam pemerintahannya seperti nilai yang ada di Pancasila. Widodo mengaku bahwa spirit itulah yang kemudian saat ini dilanjutkan dan menjadi komitmen Universitas Brawijaya untuk senantiasa menghidupkan nilai Pancasila dengan merawat keberagaman yang ada di Universitas Brawijaya. Semangat dan nilai Pancasila menjadi komitmen Universitas Brawijaya untuk terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena UB memiliki sejarah panjang berkaitan dengan kiprah Raja Brawijaya yang menjadi nama bagi kampus di Malang tersebut. Pada masanya, Raja Brawijaya sudah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dengan mengakui keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada. Untuk itu, dalam konteks saat ini, Universitas Brawijaya harus dapat meneruskan spirit tersebut dengan mengimplementasikan nilai Pancasila pada kehidupan saat ini. Sangat penting bagi kita semua, dan tadi saya sudah diskusi bahwa Universitas Brawijaya itu sangat concern dan tentu kita menjadi universitas yang Pancasilais juga. Jadi kalau kita berangkat dari nama Brawijaya ya Pak, sedikit, ini Brawijaya itu kenapa kita menggunakan Universitas Brawijaya? Karena diantaranya kita memahami filosofi dari kepemimpinan Brawijaya juga, ya, Kerajaan Majapahit pada saat itu. Dan di Kerajaan Majapahit pada saat itu kebinekaan itu sudah ada. Dan pada saat itu negara, dalam konteks ini kerajaan, itu sudah mengakui berbagai jenis. Pada era keterbukaan saat ini, Pancasila memiliki peluang menjadi nilai global yang dapat bersanding dengan nilai dari negara lain. Hal ini menurut Rektor UB Profesor Widodo karena nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila juga dapat menjadi nilai yang dapat diterapkan secara global. Kemanusiaan, persatuan, dan keadilan merupakan salah satu nilai yang saat ini diakui secara global dan hal tersebut ada dalam Pancasila. Hal inilah yang menurut Widodo menjadi pekerjaan rumah bersama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila diyakini dapat menjadi value global di era keterbukaan saat ini. Nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial merupakan nilai yang diakui secara global sehingga spirit nilai Pancasila dapat digaungkan oleh seluruh elemen bangsa kepada dunia. Hal ini menjadi menurut Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa untuk menggaungkan nilai Pancasila tidak hanya menjadi nilai bagi bangsa Indonesia, namun dapat diimplementasikan menjadi nilai global dunia untuk mendukung perdamaian dan harmoni global. Coba bahwa keberagaman tidak hanya di level nasional, karena kita harus stand up di level internasional, maka kita harus memahami keberagaman di level internasional juga. Jadi kita akselerasi, kita bawa anak-anak kita, mahasiswa itu juga harus bisa memahami keberagaman, perbedaan, tidak hanya berbeda di antara suku di Indonesia, tapi juga berbeda di antara bangsa-bangsa yang lain. Meskipun kita berbeda, kita tetap menjadi bagian dari masyarakat dunia. Dan saya membayangkan begini,
Ini PR besar kita dan ini yang harus dimasukkan dalam pendidikan nasional Indonesia. Aliansi Mahasiswa Resah Amarah Brawijaya menggelar aksi di depan gedung Rektorat UB sebagai bentuk protes terhadap dugaan pembekuan hak administratif dan keuangan program kerja eksekutif mahasiswa UB oleh pihak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya. Amarah Brawijaya menyerukan Wakil Rektor 3 menandatangani Piagam Kedaulatan Mahasiswa sebagai jaminan kebebasan bagi mahasiswa UB dalam menyampaikan pendapat, mengkritik, dan melakukan aksi. Amarah Brawijaya dengan tegas menekankan pentingnya hak mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan mahasiswa. Mereka berharap dengan penandatanganan Piagam Kedaulatan Mahasiswa akan tercipta ruang yang aman dan terbuka bagi mahasiswa untuk berdialog dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan di lingkungan universitas. Poin tuntutan kita, maka kita akan kembali lagi dengan eskalasi yang lebih besar. Kita akan naikkan lagi poin tuntutan kita lebih tinggi. Kita akan pasang banner di sini agar semua orang bisa lihat, sekalipun tamu-tamu yang dari luar, bahwasannya Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia berhasil mempertahankan keberagaman penduduknya dan menjalankan demokrasi dengan hampir sempurna. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Indonesia dalam melakukan transisi demokrasi, kenyataannya Indonesia mampu melewati transisi demokrasi yang sangat kompleks. Mujtaba Hamdi, Eksekutif Direktur Wahid Foundation, menyampaikan dalam dialog kebangsaan UB bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kekuatan ideologi Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendekatan inklusif dan semangat persatuan, Indonesia telah membuktikan bahwa keragaman budaya, agama, dan suku tidak menjadi hambatan untuk mencapai kehidupan demokratis yang stabil dan berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi memberikan contoh inspiratif bagi negara-negara lain di dunia, terutama yang memiliki keragaman yang sama-sama kompleks, bahwa demokrasi dapat dijalankan dengan baik jika didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan nilai-nilai persatuan yang tinggi. Kok bisa Indonesia yang mayoritas muslim menjalankan demokrasi yang kata banyak orang itu sekuler? Nggak ada ajaran agamanya, kata para pengamat, ya, kata banyak orang. Kok bisa? Ternyata jawabannya juga tidak jauh-jauh dari yang kita pikirkan. Kalau saya karena di NU, jadi mudah sekali jawabannya adalah karena kita punya namanya PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini konsensus bangsa yang tidak bisa kira-kira tidak bisa digugat. Konsensus ini melampaui agama apapun. Orang dari Muslim akan menyebutnya ini sebuah ikatan suci, ya, mitsaqun ghalidho, gitu. Sebuah ikatan yang sangat kuat yang membuat kita bersepakat semua anggota-anggota dari berbagai macam agama dan suku bangsa, gitu, bersepakat ini yang membuat kita memiliki identitas yang sama Indonesia. Nah, satu lagi ini, identitas Indonesia itu sendiri, ini adalah sangat khas kita. Kita ingat kalau negara Eropa atau negara lain, biasanya basisnya apa?
basisnya adalah nation, yang di belakangnya itu basisnya adalah etnisitas atau suku. Indonesia tidak. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Melayu, bukan Sunda, bukan Papua, bukan Maluku, bukan, tapi semuanya melebur jadi satu. Itu kenapa Benny Anderson menyebutnya ini adalah invented, itu nation ini dalam bentuknya, Indonesia ini itu adalah dalam bentuk yang. Prodi Teknik Industri Universitas Brawijaya merayakan Dies Natalis ke-18 dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari kuliah tamu, workshop karir, expo UMKM, dan hiburan. Perayaan tersebut melibatkan mahasiswa, dosen, dan alumni Prodi Teknik Industri dalam memperingati perjalanan dan prestasi yang telah dicapai selama 18 tahun. Dies Natalis Prodi Teknik Industri UB yang ke-18 diramaikan dengan Expo UMKM yang dikelola oleh mahasiswa. Expo ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memamerkan produk dan jasa yang mereka kembangkan. Melalui Expo UMKM, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam dunia nyata dan membantu UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, Expo UMKM juga menjadi ajang promosi dan kolaborasi antara Prodi Teknik Industri UB dengan pelaku UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tadi pagi udah ada kuliah tamu dari Telkom, ada juga dari top 30 dari 30 under 30 yang bakal memberikan suatu presentasi mengenai tentang bagaimana dunia kerja. Sama tuh sekarang ada dari Expo yang dari UMKM dari anak teknik industri ini sendiri. Nah itu juga ada juga penampilan menarik dari teman-teman semua tentang dari mahasiswa teknik industri seperti itu. Oke, ini kan ada Expo ya. Di Expo ini apa yang ditunjukin? Baik, untuk di Expo ini mungkin yang ditunjukin itu pertama-tama dari bisnis yang ada di TI, baik itu kreatif, baik itu juga ada es krim dari kami, juga ada juga teman-teman rekan-rekan dari Bizar yang mana juga memberikan suatu tempat atau wadah untuk mereka bisa mempromosikan, yaitu Telkom, itu Bayu seperti itu. Oke. Agendanya mungkin besok masih ada aja lagi nggak? Untuk hari besok sebenarnya murni untuk buat anak TI sendiri, cuman kalau untuk hari ini dibuka untuk umum seperti itu. Mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Brawijaya membangun usaha artificial bouquet yang diberi nama Rosette. Rosette menawarkan berbagai macam jenis buket yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan momen istimewa seperti wisuda, ulang tahun, dan memberikan hadiah bagi orang tersayang. Usaha ini dilakukan oleh Putri, seorang mahasiswi Teknik Industri yang berusaha membangun usaha kecilnya dengan harapan dapat menjadi produktif dan mandiri di usia muda. Rosette hadir dengan konsep kreatif dan inovatif, menggunakan bahan-bahan artifisial berkualitas sehingga menjadikan buket tahan lama dan tetap indah. Keunggulan produk Rosette terletak pada desain yang cantik, detail, dan teliti, serta kombinasi warna yang menarik. Dengan beragam pilihan buket yang tersedia, pelanggan dapat memilih sesuai dengan tema atau kesan yang ingin diungkapkan dalam momen spesial. Ini apa? Di sini kebetulan kita jual artificial bucket dari Pita More di Pita Satin. Oke, produknya Putri ini, Rosette ini dibandingin produk sejenis lain, apa kelebihannya? Kelebihannya di sini kita punya bahan yang beda. Di sini kita bisa, contohnya ini kita pakai produk satin. Biasanya kalau di penjual lain terus kita juga pakai sistem request. Jadi kita terima segala request, mulai dari warna, Oke. Harganya mulai berapa? Harganya bebas, kita juga ngikuti budget customer. Biasanya paling rendah 20.000 sampai kita pernah buat sampai 500.000.
Emas perhiasan merupakan komoditas non-migas yang memberikan kontribusi terbesar ekspor Jawa Timur pada bulan Mei 2023. Menurut ahli media BPS Jatim Umar Syaifuddin, emas memberikan kontribusi sebesar 268,62 juta dolar Amerika, naik 66,42% dari bulan sebelumnya. Selain emas, sektor non-migas yang memberikan kontribusi besar kepada ekspor adalah lemak, kayu, ikan, bahan kimia, kertas, dan tembakau. Ekspor produk non-migas Jawa Timur mengalami kenaikan pada bulan Mei ditopang oleh produk emas perhiasan. Produk emas perhiasan dari pengrajin Jawa Timur banyak diminati oleh warga negara lain. Melalui salah satu perusahaan swasta, PT Harta Dinata, emas Jawa Timur banyak diekspor ke India dan kawasan ASEAN lainnya. Ini menjadi angin segar bagi para pengrajin emas untuk melakukan terobosan inovasi dan desain agar produk perhiasan emas Jatim terus menjadi primadona di luar negeri. Emas perhiasan ini menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor Jawa Timur, dilanjutkan dengan lemak nabati, ikan, kayu, bahan kimia, kertas, hingga rokok. Lihat sekarang menurut HS 2 digit bahwa 10 besar golongan barang utama ekspor non-migas bulan Mei menyumbang 62,20% dari total ekspor non-migas atau sebesar 1,12 miliar US dollar. Terlihat golongan perhiasan permata kode HS 71 merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar pada bulan Mei tahun 2023 ini, yaitu sebesar 268,62 juta US dollar. Disusul berikutnya golongan lemak minyak hewan nabati sebesar 153,29 juta US dollar. Seterusnya yaitu kayu dan barang dari kayu dengan kode HS 44 sebesar 132,43 juta US. Badan Pusat Statistik Jatim merilis data menarik bahwa logam mulia murni dan sepuhan karya pengrajin Jatim menjadi primadona ekspor. Hal ini menurut ahli media BPS Jatim Umar Syaifuddin tercermin dari data kenaikan ekspor produk tersebut pada bulan Mei jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh para pengrajin dengan senantiasa mengupdate perkembangan berbagai model emas perhiasan dan logam mulia, serta memperkuat karakter khas desain logam mulia Jawa Timur. Berbagai model sepuhan logam mulia dan desain emas perhiasan Jawa Timur menarik perhatian pembeli luar negeri. Hal ini terlihat dari data BPS Jatim yang menunjukkan ekspor sepuhan dan logam mulia murni mengalami kenaikan pada bulan Mei 2023. Data ini menjadi angin segar bagi para pengrajin untuk dapat memberikan desain-desain berkelas dunia dalam memasarkan produk emas perhiasan dan logam mulia. Selain itu, karakter desain yang khas Jawa Timur juga harus diperkuat sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia. Ada 3 komoditas unggulan ekspor non-migas tahun 2023 bulan Mei. Yang pertama adalah sisa dan scrap dari logam mulia lainnya. Yang kedua adalah barang perhiasan dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak. Dan yang ketiga adalah fraksi cair dari minyak dimurnikan dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg. Secara montuman, nilai ekspor komoditas sisa dan scrap dari logam mulia lainnya mengalami peningkatan sebesar 179,15. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Desvia Malia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.